Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor teh. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, kesembilan MLPL, kesepuluh BEPIN, dan terakhir DMMX. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 238 terkoreksi 0,83%. Kalau di transaksi asing itu net sell, tapi terlihat dari semenjak awal April asing terus net buy di Buka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka besok akan menguji resisten konsolidasinya di 240 242, tutup di atas itu ada sinyal bagus untuk melanjutkan kenaikan, menguji resisten selanjutnya di 260 sampai 266. Jadi kalau dia tembus 242 itu masih ada potensi upside-nya 18 sampai 24 poin ya. Itu menarik kalau Buka besok bisa tembus 240. Seperti itu. Untuk Buka kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, walaupun volumenya biasa aja, tapi ada peluang melanjutkan kenaikan, apalagi Nasdaq yang ditutup menguat 2,2% di hari Jumat kemarin. Jadi menarik, sektor teh biasanya berdampak. Mungkin ada open gap up. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 100.06 terkoreksi 2,75%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia box summary-nya Goto tuh hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Tapi Goto itu ada news positif akan masuk di indeks MSCI. Itu menarik juga. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto juga nggak masalah. Koreksi satu candle lagi malah kesempatan spek buy. Kemungkinan dijaga dan bahkan besok itu bisa langsung open gap up. Dan Goto itu sudah saya infokan beli mulai cicil dari 106 sampai 102. Mulai 106 ke bawah. Itu kemarin udah dicicil tuh. Jadi menarik gak Goto? Harusnya menarik. Ada peluang teknikal rebound, lanjut rebound, harus dijaga 100-nya. Apalagi kalau besok rebound tutup di atas 110, siap-siap 120 bahkan 130 nih diujinya oleh Goto. Jadi menarik gak? Goto itu selama di atas 100 oke, menarik. Pokoknya sinyalnya turun dari 98 tuh indikasi jelek lah untuk Goto. Mestinya Goto besok bahkan tuh kalaupun koreksi harusnya gak lebih dari 103 ya, atau 104 itulah. Jadi masih oke, apalagi besok tembus 110, siap-siap tuh peluang besar 120 arah terdekat Goto. Seperti itu tuh Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1685 terkoreksi 3,71%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG kena buang lagi seperti yang sering saya bilang, selama di bawah 1800 tuh rawan, bahkan di swing low-nya itu bisa di 1400 sampai 1300 itu. Gimana melihatnya? Bisa melihat history sebelumnya. Lihat history sebelumnya itu ada neckline di 1700-an. Tapi jebol ya udah siap-siap 1500 sampai 1400. Kalau enggak Bapak Ibu bisa tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya. 1700-nya juga jebol ya di 161-nya, dan sekarang dia tuh mengarah ke 2.618 Fibonacci retracement-nya, dan kebetulan di situ level psikologis juga 1500. Itu harus dijaga untuk SRTG. Jelek lah. Di bawah 1800 ya jelek, apalagi di bawah 1700 makin jelek. Bahkan dia itu bisa ke 1500, 1200 itu arah SRTG. Wait and see lah SRTG, kecuali besok tiba-tiba ditarik naik. Tunggu di menurut saya 1800. Tapi kalau nekat beli harga sekarang, siapa tahu kan berharapnya mantul besok, ya silakan juga. Gak ada salah di market nih. Dan juga di saham downtrend ada peluang profit, ada. Di saham uptrend ada peluang cut loss, ada. Nah itulah gunanya kita punya trading plan untuk mengantisipasi resiko loss yang lebih besar. Namanya trading, usaha dagang. Memang ada dagang yang selalu untung, pasti ada ruginya kan. Nah itulah gunanya trading, punya trading plan untuk meminimalisir resiko biar profitnya juga banyak dan bisa menutup kerugian sebelumnya. Seperti itu. Yang penting kuncinya trading tuh psikologis nomor 1. Habis itu belajar teknik. Memang untuk membuat psikologis lebih bagus,
feelingnya lebih kuat, harus technical dulu, belajar. Karena dari awal basic itu nanti Bapak Ibu iring dengan waktu yang terus berjalan ya. Semakin lama Bapak Ibu mengasah pola seperti apa yang Bapak Ibu coba terus, pasti nanti nemu style trading yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut lah kalau banyak bilang menghayal itu chart bisa dilukis. Ya semuanya tuh terlihat dari analisa teknikal untuk tren jangka pendeknya, walaupun memang nggak 100% kita bisa benar karena kita hanya bisa bereaksi atas apa yang terjadi di market. Kebanyakan modal feeling doang pasti banyak melesetnya ya. Belajar pun teknikal tuh pasti banyak lossnya dulu. Itulah gunanya trading dengan modal kecil. Kenapa? Biar kita bisa tes apakah sistem trading kita ini sudah oke. Berapa waktu ngetesnya? Ya biasa 3-6 bulan. Asal konsisten dengan trading plan, disiplin. Nanti setelah bisa dengan modal-modal kecil, mungkin main 1 lot 2 lot, naik 100 lot, di situ akan psikologis lagi yang diuji. Trading plan ini udah biasa. Trading plan yang 1 lot dengan 100 lot mungkin beda cara masuknya kalau likuiditasnya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu biasa dengan trading di saham-saham besar aja, biarpun kecil profitnya ya, karena kalau mau profit besar dengan waktu cepat tuh di saham-saham gorengan, scalping. Kalau saham-saham big cap itu lambat tapi ada peluang lebih bisa menyerap uang kita ya. Berapapun yang kita entry, mungkin sekali makannya bisa. Kalau saham-saham kecil mungkin Bapak Ibu perlu untuk dapat barang banyak tuh antri di beberapa harga ya. Kalau nggak bisa makan kanan dengan sekali makan. Jadi seperti itu. Untuk SRTG lebih ke wait and see aja dulu lah, jangan dipaksa, masih arah bawah untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 695 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau dia broker semuanya IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMTK ini mulai ada perlawanan. Masih sama gambaran saya, melihat volume yang cukup signifikan, apalagi dia membentuk candle hammer, peluang besar rebound. Target reboundnya 760, masih ada potensi upside itu sekitar 7-9%. Nekat aja joblos 650 jual. Memang nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Kalau Bapak Ibu belinya hari Kamis minggu lalu atau hari Jumat saat dia koreksi ke 680, 670, 650, itu kesempatan buy. Harus jalan minggu ini untuk MTK, dan minggu depan kalau bisa nyentuh trend line downtrendnya ini 750, 760. Peluang nggak ke situ? Harusnya peluang. Kenapa? Dia di dalam downtrend channelnya ini mestinya naik dulu baru setelah itu turun. Jadi ada potensi upside sekitar 6-9%. Tapi ini kembali lagi disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, doji peluang besar ada candle hijau IMTK. Hijau ya, 750 760 itu arahnya minggu ini atau sampai minggu depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Yang penting ISG hijau, jangan merah lagi. Kalau ISG jebol 6700-nya jelek juga, IMTK jebol tuh 750-nya. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SCMA yang ditutup di harga 166 menguat 5,73%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya SCMA ada akumulasi dari BK, YQ, AK. Langsung saja ke teknikalnya, SCMA itu mantul dari 160. Titik amannya lah ya. Kalau nekat beli harga sekarang cut loss-nya 6%. Itu aja. Jebol 160 sekali lagi ya. 158 jebol, tinggalin aja. Ini harus bertahan. Kalaupun koreksi mestinya nggak lebih dari 150. 160 itu ya. Jadi kalaupun koreksi maksimal 2% sampai 3% ya dari harga penutupan hari Jumat. Kalau sudah di atas itu di 4-5% jelek untuk SCMA. Bahkan kalau bisa ya koreksinya tipis saja, 1-1,5%. Ini kan dia lagi mencoba mematahkan tren downtrend dan ada koreksi sepertinya mulai tanda-tanda terbatas. Ini ada juga polar Pauline wedge tembus 180 baru tuh sinyal uptrend. Tapi ini udah mulai ancang-ancang untuk SCMA. Menarik untuk SCMA diperhatikan
minggu ini. Seperti itu untuk SMA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIRG yang ditutup di harga 128, terkoreksi 4,47%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya WIRG ada sedikit memang distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, WIRG setelah dia mencoba menembus resistennya gagal dan turun. Dan kondisi seperti ini masih oke nggak? Harusnya masih aman ya, selama di atas 127 harusnya ya. Tapi support code-nya itu 120. Kalau besok dia koreksi lagi, indikasinya sih lemah. Apalagi jebol 127 ya. Harus bertahan. Kalau bisa tuh besok kembali rebound. Biasanya kan dia ngekor goto, kalau goto rebound besok bisa rebound juga tuh WIRG. Jadi kalaupun ada Bapak Ibu yang nangkap pisau jatuh, semoga aja rebound ya. Kelihatannya sih potensi rebound. Jadi masih oke sih harusnya ya. Besok kalau rebound oke tuh. Dan kelihatan memang candle bearish engulfing ya. Candle hari Jumat menutup penuh candle hari sebelumnya dengan candle merah. Indikasinya sih jelek. Tapi bisa di reject kalau besok rebound. Harus rebound. Tembus 130. Untuk WIRG besok. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 63, menguat 3,27%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya GIA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, GIA mulai bertahan dan dia membentuk higher low 2 hari ke belakang. Harus rebound juga. Ya sama teknikalnya. Apapun sahamnya 60 tuh level sangat-sangat psikologis. Antara benar mau bisa mantul untuk naik lagi atau bisa ke 50. Itu aja 60 kuncinya. Dan terlihat memang di 60 dia mantul. Pasti reversal langsung lanjut tinggi? Enggak pasti juga. Belum ada konfirmasi. Kecuali dia tembusnya 72. Nah ini sinyal ada konfirmasi untuk reversal. Dan juga dia mematahkan trend downtrend semenjak Februari 2023. Tuh baru sinyal ada reversal kalau sudah di atas 70. Tapi kalau untuk lebih konfirmasi untuk strong reversal kalau tembus 80. Itu untuk GIA. Dan yang paling penting lagi, kalau Bapak Ibu sudah beli GIA, kalau sampai dia turun dari 5857 itu indikasinya ke 50. Sangat besar ya. Untuk dia, kalau ditanya apakah menarik harga sekarang untuk spek baik, kurang menarik karena jauh dari support. Kalau di 60, 58, 59 itu atau 61. Tapi kalau nekat ya, yang penting mau stop loss di bawah 58, silahkan aja beli harga sekarang. Karena risk rewardnya masih menarik ini kalau jalan. Minimalnya aja 11-14% dan bisa sampai 30%. Stop lossnya ya maksimal 10% ideal. Di saham gorengan untuk swing cut loss 10% tuh ideal, biasa harusnya ya. Jadi seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPPA sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MPPA juga harus rebound minggu ini. Kalau sampai ada buangan minggu ini jebol 78, 77 itu jelek. Ya biasanya kan saham konsolidasi seperti ini kalau jebol jelek, tapi indikasinya ada peluang lah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah doji lagi dan volume makin kecil, memang terus membentuk lower high. Konfirmasinya minggu ini harus rebound, minimal tutup di atas 90. Kalau tutup di atas 90 oke tuh. Targetnya 100 level psikologisnya untuk MPPA. Menarik MPPA, risknya kecil. Pokoknya nggak perlu nunggu 77 juga. Kalau sudah di bawah 87 79 tuh jelek lah. 80 78 pun bisa stop loss kondisi seperti ini. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 87, terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya MLPL hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MLPL besok juga harus rebound. Karena dia terus turun. Ya bisa diiris pelan-pelan kalau jebol 85-nya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, open di harga tertinggi dan tutupannya di harga terendah. Indikasinya itu seperti apa? Ya biasa aja sih. Karena kita hanya melihat support resisten. Mestinya jangan turun lah dari 85. Itu aja kuncinya.
Untuk MLPL turun dari itu jelek lah minggu ini. Harus rebound. Kalau bisa tembus 92, 93 tutup di atas itu, siap-siap memang terjadi web 3 dengan target 100 sampai 104 untuk MLPL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bovin yang ditutup di harga 1305, terkoreksi 0,38%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bovin sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Bovin, aduh kurang oke ya. Tapi ya ini di level psikologisnya, apalagi doji harus rebound. Kalau dia merah lagi tinggalin aja. Kalaupun Bapak Ibu ada yang beli ya paling maksimal 3% dari harga sekarang itu stop loss saja gagal Bovin ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kelihatan dia itu lagi konsolidasi. Tapi jeleknya minggu kemarin tutupannya membentuk candle bearish engulfing. Pokoknya hati-hati jebol 1280. Bisa jadi itu konsolidasi di atas untuk habis itu dibawa turun lagi untuk Bovin. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 750 menguat 2,04%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya DMMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, DMMX naik lagi. Ada yang cover, tadi ada yang akumulasi kalau nggak salah ya. Walaupun tipis tuh. Si SHLSFJ broker yang jadi pakai retail, seperti yang sering saya bilang, DMMX tuh belinya di support aja. Dia ke arah support, bertahan, beli. Mantul, jual. Ini kan dia mantul dari support 700. Lumayan dapat 7% atau 4%, 5% aja dapat seminggu kemarin kan lumayan. Seperti itu. Jangan beli saat hijau sih. Menurut saya untuk DMMX sangat berisiko. Belinya di support aja. Kalau memang naik tuh naik aja dia. Pokoknya coba support, risknya kecil. Udah. Yang penting kita itu tahu risknya dulu. Nanti profit tuh nyusul dengan sendirinya kalau kita sudah biasa dengan melihat risknya dulu, gimana kita membuat trading plan biar aman. Walaupun nggak 100% minimal risiko bisa terjadi. Cut lossnya maksimal 5%, ya udah seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk TMMX. Kalau besok dia jalan lagi ya 800 itu arahnya. Ada pola cup and handle untuk DMX. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.